Shalom kekasih Tuhan, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu. Ya, amin. Shalom. Shalom. Shalom semua. Ibu mau bertanya, bagaimana Ibu menurut pandangan firman mengenai sunat di perjanjian lama dan perjanjian baru? Sedangkan yang saya temui ini banyak alasan medis untuk disunat gitu Bu. Oke. Nah, memang kita baca dulu ya di dalam Roma 2 ayat 25 sampai dengan 29. Oke, Roma 2 ayat 25 sampai 29. Ya. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Nah, oke. Dari ayat 25 kita sudah mendapat satu pengertian awal, yaitu bahwa sunat memang ada gunanya ya. Tapi jika engkau mentaati hukum Taurat, kalau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak berguna. Artinya yang disunat itu adalah yang hidup dalam hukum Taurat. Nah, sekarang kita ketika percaya Yesus sebagai penebus, kita ini sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena semua udah diselesaikan, dibayar lunas oleh Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh kuasa darahnya. Kita hidup di dalam anugerah. Makanya hanya satu perintah yang diberikan Yesus kepada kita untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, yaitu tentang kasih. Karena kasih itu akan menutup hukum Taurat dan menjawab hukum Taurat. Kasih itu menjadi jawaban hidup kita sebagai orang-orang perjanjian baru. Nah, jadi kalau kita sudah hidup dalam perjanjian baru, kita sudah tidak lagi hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Kalau ada pelanggaran hukum Taurat, kita tinggal minta ampun, menyelesaikannya dengan Yesus dan diampuni. Nah, termasuk sekarang ketika kita menjadi orang perjanjian baru, bukan sunat secara lahiriah, tapi engkau banyak melanggar hukum Taurat. Dan kalau engkau disunat sebagai orang perjanjian baru, maka engkau akan dihakimi oleh hukum Taurat. Engkau akan dihakimi oleh orang-orang yang mempergunakan hukum Taurat. Sedangkan yang memiliki hidup kita siapa? Yesus. Yesus, karena dia membayar lunas, membeli hidup kita sepenuhnya, total dan sempurna gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang disunat, itu kita berarti menundukkan diri lagi di bawah hukum dan penghakiman hukum Taurat. Padahal kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat oleh kuasa darah Yesus dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang terus membawa kita kepada kebenaran, kebenaran demi kebenaran, bahkan membuat kita akan naik level dari satu level kepada level berikutnya yang lebih baik lagi, lebih baik, sangat luar biasa baiknya sampai sempurna. Nah, kita sudah dapat jaminan itu. Apakah kita mau menundukkan diri dalam penghakiman hukum Taurat? Tapi Bu, aku tadi melanggar ya. Dalam hukum Taurat itu ada jangan kamu berzina misalkan. Berzina Ibu, dan berzinanya memang ya nggak sampai kayak suami istri, tapi saya mencintai misalkan orang yang udah punya suami misalkan ini ya. Gimana Bu? Berarti saya melakukan Taurat lagi dong, salah dong. Saya pasti dihukum. Datang pada Yesus minta ampun, maka kamu akan diampuni, disucikan dari dosa dan dihapus dari kesalahanmu. Dan kemudian minta bimbingan Roh Kudus lagi, supaya saya tidak mata keranjang, supaya saya tidak mudah jatuh cinta, supaya saya hidup dalam kekudusan. Nah, itu solusinya dalam Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, jadi jangan kita menghambakan lagi kepada hukum Taurat.
kalau zaman sekarang orang-orang Kristen ada yang disunat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalkan sakit atau apa, ya itu free will, itu pilihan mereka. Tapi yang sesungguhnya paling penting, sunat kita bukan secara lahiriah, tapi sunat hati. Sunat hati apa? Bebas hatinya, jiwanya, pikirannya bersih dari pemarah, tukang iri hati, gampang kecewa, gampang tersinggung, kebencian, kepahitan, perjinahan, pikiran kotor, hati yang jahat. Nah, bersih dari semuanya itu. Kita dibersihkan dari itu, namanya disunat apa? Sunat hati, supaya si hati atau jiwa ini sekarang nurut pada pimpinan Roh Kudus, nurut kepada pimpinan Tuhan, nurut kepada firman Allah. Nah, jadi clear, ini hati sudah bersih. Kayak secara lahiriah kan kebanyakan pertimbangannya demi kesehatan karena jadi bersih. Nah, ini bersihnya bukan lahiriah aja loh. Kalau bersih lahiriah itu kita mandi juga jadi bersih. Tapi paling penting our soul, our heart, our mind, pikiran kita. Nah, itu yang harus tetap dijaga dalam kebersihan atau kesucian atau kekudusan. Dan di sini dikatakan sekarang itu bukan orang yang terlihat keyahudiannya, tetapi yang disebut Yahudi bukan orang yang lahirnya secara Yahudi. Ini dulu. Kalau kamu dibilang kamu Yahudi, pasti kamu bilang enggak, aku orang Indonesia. Benar, memang kamu orang Indonesia. Tapi sejak lahir baru, kamu itu adalah orang kerajaan Allah. Dan memang dulu keselamatan diberikan Allah Bapa melalui penebusan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu umat pilihan Allah. Tapi karena mereka mengeraskan hati, akhirnya Paulus berkata bahwa keselamatan ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang bangsa-bangsa lain yang secara lahiriah bukan orang Yahudi, tapi secara rohani kita adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudinya Allah. Artinya orang-orang kerajaan Allah, orang-orang umat pilihan Allah. Itu secara rohani, ya. Nah, jadi bukan yang kelihatan lahirnya Yahudi jadi harus disunat. Orang Yahudi kan juga disunat dulu, gitu ya. Dan yang disebut sunat, ya. Jadi bukan ini ciri-cirinya atau yang harus dilakukan. Bukan sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi sunat dalam hati, ayat 29. Tapi sunat dalam bersihkan hatimu. Terus kamu disunat, kurang bersih, sunat lagi, kurang bersih, sunat lagi. Lama-lama apa nggak habis secara lahiriah. Tapi hatimu aduh penuh dengan dendam, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan rekayasa, taktik dan sebagainya. Ya buat apa? Bukan itu. Nomor satu secara hati. Nah, tapi kalau ada yang memilih mau disunat secara lahiriah dengan ketentuan pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin karena sakit apa supaya itu bersih dan dibuang atau yang lain. Nah, itu adalah free will, itu keputusan Anda. Tapi hendaklah kalau melakukan secara lahiriah itu karena alasan tertentu yang tidak harus disunat, gitu ya. Terutama soal kesehatan biasanya, gitu ya. Tapi kalau sudah disunat juga secara lahiriah, sunat hatimu. Jangan sunat lahiriah sudah tapi hatinya masih banyak sampah. Sama aja, kamu hanya sunat secara lahiriah, menampakkan keyahudianmu pada di hadapan Allah Bapa, bukan secara fisik kita dikenal sebagai Yahudi umat pilihan Allah, tapi secara rohani. Dan itu membutuhkan hati yang tersunat, dengan mempersembahkan hati kita sebagai hati yang bersih, indah, elok dan sebagainya. Nah itu ya. Tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, itu your will, itu kehendakmu, tapi harus pertimbangan dengan alasan yang memang mendesak dan harus dilakukan itu. Karena kalau kita disunat tidak melakukan hukum Taurat, kita dihakimi secara hukum Taurat.
dan kita akan dihakimi orang-orang yang hidup di bawah Taurat. Jadi hidup kita hanya dihakimi terus, hanya dituduh-tuduh, disalahkan terus. Nah, jadi ini firman Tuhan yang berkata. Dan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa buat yang lain. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu, dan kami berdoa bagi saudara-saudari kami seiman yang sudah terlanjur disunat, biar dengan alasan tertentu harus melakukan sunat atau dilakukan sunat, tapi juga hati mereka betul-betul juga sudah disunat. Jadi hati mereka menjadi mata air memancarkan aliran-aliran air hidup bersih, sehingga hatimu menjadi suci. Engkau menjadi orang yang diberkati karena setiap hari akan melihat Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan engkau tidak di bawah hukum Taurat lagi, tapi engkau hidup di dalam anugerah Allah, karena penebusan Yesus sudah total dan sempurna. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan masalah Anda kirim kepada kami, kesaksian juga ketika engkau sudah merasa terjawab dari masalahmu, karena masalahmu yang kau kirim kepada kami akan dengan setia kami doakan, dan juga dalam pimpinan Roh Kudus juga kami akan sharekan di sini tanpa membuka identitas Anda, baik melalui nama Anda maupun nomor HP Anda. Dan saya percaya Anda pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati oleh Tuhan melalui acara ini. Silakan semuanya itu boleh Anda kirim ke WhatsApp nomor 089563235899. Haleluya, puji Tuhan. Dan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Amin. Amin.